underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, di Surabaya ada sebuah kasus yaitu korban kecelakaan yang ternyata dijadikan terdakwa. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan kejadiannya itu ada seorang pemotor. Ya, dia adalah pedagang pasar. Betul. Dia biasanya sehari-hari itu memang berangkat menuju tempat berdagang dia di pasar itu naik sepeda motor. Ya, pada suatu saat itu dia gak tahu gimana dari belakang itu ditabrak oleh motor yang lain. Betul. Ya, pada saat dia ditabrak dengan motor yang lain, dia tidak jatuh, tapi dia tetap jalan. Dia sempat melihat ke belakang. Melihat ke belakang itu ada sepeda motor yang tadi nabrak dia itu jatuh. Ya, dan pemotor yang tadi itu kan ditabrak ya. Tapi yang menabrak yang jatuh. Jadi dia kemungkinan merasa ini ya dia menabrak sendiri, jatuh sendiri, ya udah. Toh dia tidak dirugikan, ya dia tetap jalan. Ya. Nah, tetapi ternyata ini agak terjadi sesuatu yang sial bagi penabrak tadi. Ternyata di belakang motor yang dia nabrak tadi itu ada sedan, ada mobil. Dan dia kena ditabrak oleh mobil itu. Ya, bisa saja terjadi karena mobil itu juga kaget. Jalan tiba-tiba ambruk ya. Nah, ini dia tidak sempat atau bagaimana, akhirnya pemotor yang nabrak tadi itu meninggal dunia. Karena ditabrak itu. Ya lah, ini kejadian sudah seperti itulah. Ya. Tapi akhirnya setelah dilihat dari CCTV, ternyata belakangan pemotor yang ditabrak tadi itu ditangkap aparat. Ya. Dan masuk ke dalam pengadilan, bahkan juga sempat ditahan, bahwa dia dijadikan tertuduh di dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu pemotor itu yang meninggal. Dan ini kasus ini sedang dalam pengadilan. Ya, jadi si pihak pengacara dari yang sekarang dijadikan terdakwa ini juga merasa aneh. Ini korban kok dijadikan terdakwa. Ya, jadi dia ditabrak dari belakang, yang nabrak jatuh, dia tidak ada kerugian apa-apa dan motornya masih bisa jalan. Itu kok bisa dikatakan dia jadi tertuduh. Menyebabkan orang mati. Nah, ini kan jadi repot juga ini. Ya, jadi memang ini perlu diamati agar nanti ini hasil putusannya apa untuk dijadikan jurisprudensi yang akan datang. Apakah selama ini memang ada aturan-aturan yang bisa dikenakan dengan kasus seperti ini, Om Bob? Iya, kalau kita melihat aturan itu kan ada yang bahasanya itu isinya ya. Itu bagi orang yang melihat terjadinya satu kejahatan, maka orang itu berkewajiban untuk lapor kepada aparat. Jadi kalau melihat ada sesuatu yang kemungkinan kriminal, itu orang yang lihat itu harus lapor sama aparat. Itu sepertinya ada aturan yang seperti itu. Makanya kalau ada orang lihat ada pencuri, kok kamu diam saja, bisa saja dituduh bahwa loh, kamu kok membiarkan terjadi sebuah tindakan kriminal. Apakah pasal ini yang diterapkan kepada si pemotor yang tadi ditabrak? Ya, karena dari CCTV yang sempat bocor, itu memang kelihatan bahwa dia ditabrak, dia tetap jalan, dia menengok ke belakang, melihat bahwa itu ternyata ditabrak sama mobil. Ya, tapi kan dia nganggep bukan salahnya dia. Nah, tapi kalau pakai pasal itu, lah kamu kan lihat, melihat bahwa dia nabrak mobil dan kemudian orang itu ditabrak sama mobil, dan itu menjadi meninggal karena ditabrak mobil itu. Lah kan paling sedikit ya you mengerti dan mengalami peristiwa itu karena you ditabrak walaupun tidak jatuh. Lah apakah pasal itu yang ditentukan? Memang banyak sekali orang kalau ada kejadian kriminal aja, kalau kita tahu kan, kalau ditanyain sama aparat, kamu tahu nggak ada masalah seperti ini? Ya, tahu Pak. Ya, saya kelihatan itu kemarin terjadi apa.
maaf ya Pak, tapi saya jangan dilibatkan ya. Nanti saya pusing urusan seperti ini. Ya, saya nggak ada untung, nggak ada ruginya dengan masalah ini. Saya jangan dipanggil-panggil jadi saksi ya Pak. Cuma saya memberi informasi kalau memang saya lihat. Itu banyak terjadi. Ya, apakah memang pasal ini yang dikait-kaitkan dengan masalah ini? Apakah ini juga bisa dianggap kasus tabrak lari? Padahal dia bukan tabrak, dia kan ditabrak. Ya, jadi memang ini perlu kita awasin. Sebetulnya apa yang terjadi, bagaimana pengadilannya, apakah memang dia perlu ditahan, ya karena seperti yang diberitakan di harian This Way, ya itu kan dia sepertinya ditahan. Nah ini perlu diawasi dan diamati, dijadikan bahan catatan agar kelak hal-hal yang seperti ini bisa dijadikan jurisprudensi agar tidak ada yang dirugikan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om